Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tutri Handayani Wardiono dari kelas 7B. Bapak dosen, Bapak fasilitator. Siapa? Dengan ibu apa ibu? Ibu Tutri. Tutri. Ya, Tutri Handayani Wardiono, Pak. Dari mana ini ibu Tutri? Asal saya dari Garut, Pak, Jawa Barat. Dengan Pak Ridwan tadi. Iya, dengan Pak Ridwan sama Pak. Satu sekolahan. Beda Pak, saya Garut Kota, tepatnya di SDIT Al-Bayyinah, Pak. Oh. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tutri, kemarin bahas apa di RPP-nya? Di RPP saya membahas modul ajar fase B untuk fase C, Pak, maaf Pak, fase C untuk kelas 5 dengan materi zakat fitrah. Zakat fitrah? Iya, betul, Pak. Oh. Coba diceritakan semua isi RPP. Baik, mungkin saya share itunya, Pak, RPP-nya. Oh, tidak perlu. Baiklah, Pak. Mungkin saya akan menceritakan modul ajar pada fase B untuk pembelajaran fikih mengenai zakat fitrah. Di mana di sini peserta didik dituntut untuk bisa mengetahui pengertian zakat fitrah dan ketentuan-ketentuan zakat fitrah sehingga bisa mengkomunikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya lakukan proses pembelajarannya, yang pertama memperlihatkan video pembelajaran yang tentunya saya buat sendiri. Mungkin Pak ya? Halo. Iya, Pak. Halo, iya, Pak. Isi RPP itu misalnya CP-nya apa, indikatornya apa. Oh iya. Baik, Pak. Metodenya apa, evaluasinya. Baik, Pak. Saya akan menjelaskan modul ajar fikih ya, informasi umumnya. Mungkin Pak, saya di sini menuliskan nama penyusun Tutri Handayani Wardiono, institusinya SDIT Al-Bayyinah, tahun penyusunan 2003-2024, jenjang sekolah dasar, fase kelas 5, fase C. Alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Kompetensi awalnya, peserta didik telah mengetahui pengertian puasa Ramadan. Peserta didik telah mengetahui rukun Islam, terutama rukun Islam yang ketiga. Di dalamnya saya menuliskan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin, yang isinya di mana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi berkebinekaan global. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Model pembelajaran yang saya lakukan adalah discovery learning. Dalil yang berkaitannya sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Artinya, laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Sarana dan prasarana di sini saya menggunakan papan tulis, laptop, infocus, spidol, dan RKPD. Prasyarat kompetensi, peserta didik sudah memahami materi tentang rukun Islam, terutama rukun Islam yang ketiga. Di sini di pertemuan pertama, membuat tujuan pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu peserta didik mampu mengetahui pengertian dan ketentuan dalam materi pembelajaran zakat fitrah. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tentang zakat fitrah dan konsekuensinya dalam pelaksanaan ibadah, terutama melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Yang ketiganya, peserta didik mampu mengkomunikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini di dalamnya saya menuliskan indikator keberhasilannya. Peserta didik mampu mengkomunikasikan pengertian dan ketentuan zakat fitrah dan dapat dituangkan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah pembelajaran dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua inti, yang ketiga penutup. Di mana di sini saya melakukan pembukaan, guru memulai kelas dengan mengucapkan salam dan sapa. Yang kedua, mengajak siswa berdoa dan membaca tadarus Al-Quran bersama teman-temannya sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, guru mengajak kehadiran dan menanyakan kesiapan belajar peserta didik. Yang selanjutnya, melakukan kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Guru memotivasi peserta didik dengan melakukan permainan konsentrasi, dilanjutkan penguatan kata-kata motivasi. Yang selanjutnya, melakukan pertanyaan pemantik seperti assessment for as learning tentang zakat fitrah. Bentuk soalnya seperti apakah yang dimaksud dengan zakat fitrah, kapan dibayarkan zakat fitrah, benda apa yang dapat dijadikan zakat fitrah,
Lalu selanjutnya saya menyeting kelas melalui permainan menyebutkan tepuk rukun Islam. Yang selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, dan terakhir menyampaikan tahapan kegiatan pembelajaran. Mungkin itu di pembukaan. Yang selanjutnya kegiatan inti. Saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, guru memantik peserta didik dengan bermain bersama dalam permainan tepuk tangan tentang apa itu zakat. Yang kedua, menyajikan video pembelajaran tentang zakat fitrah. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik terkait zakat fitrah. Yang keempat, peserta didik menuliskan pengertian zakat fitrah pada LKPD sesuai dengan instruksi dari guru secara berurutan. Yang selanjutnya, guru membimbing siswa secara bergiliran dengan melihat progresnya dalam mengartikan zakat fitrah. Peserta didik menunjukkan hasil analisisnya tentang zakat fitrah. Yang selanjutnya, guru memberikan penguatan tentang materi zakat fitrah. Yang terakhir, peserta didik mengerjakan soal asesmen formatif yang sudah disediakan pada LKPD untuk mengukur pemahaman peserta didik mengenai materi yang telah dipelajari. Jenis soal dibedakan menjadi 2 tingkatan kesulitan. Pemberian soal kepada peserta didik ditentukan berdasarkan asesmen formatif pada poin 4. Siswa yang lebih cepat menguasai materi diberi soal jenis A, dan yang kurang cepat dalam memahami materi diberi soal jenis B. Untuk penutup, guru memberikan penguatan dengan cara mengingatkan siswa untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan kelas. Guru dan peserta didik melakukan refleksi atau formatif pembelajaran bersama-sama. Guru memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Yang selanjutnya menyampaikan pembelajaran yang akan datang. Yang terakhir mengajak siswa berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Mungkin itu Bapak yang dapat saya sampaikan dalam modul pembelajaran untuk peserta didik. Ya. Untuk Tri, Siapa? pernah mendengar teori pendidikan? Teori pendidikan, ya Pak, saya pernah mendengar. Teori pendidikan? Teori pendidikan, Teori pembelajaran pernah? teori pembelajaran, Pak? Pembelajaran aja. Pembelajaran. Baik. Pengembangan modul pembelajaran atau proses Ya, Pak? Iya, sebutkan. Ya, pengembangan modul pembelajaran adalah proses pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Pembelajaran yang relevan dapat dirancang sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra di lingkungan sekolah. Seperti itu, Pak. Ya, itu kan definisinya. Teori, ada berapa macam teori? Yang Pendidikan ada teori pembelajaran yang pernah Putri baca, teori yang pernah. Yang pertama, pendekatan pembelajaran mungkin Pak ya, saya yang sering dilakukan menggunakan pendekatan program based learning, discovery, menggunakan pembelajaran yang PBL Pak. Saya kemarin di Lokakarya menggunakan PBL, discovery learning, dan PJBL. Pernah dengar teori behavioristik? Ya, teori behavioristik. Nah, yang begitu yang saya tanyakan, saya maksud ada berapa macam, ada berapa yang sudah pernah dipelajari? Yang tentang teori behavior. Ya, pernah dengar? Pernah Pak? Di modul itu saya tidak ada ya, macam-macam teori pembelajaran. Ya, ada Pak. Ada berapa? Teori pembelajaran ada behavioristik, Ya, benar Pak. Saya ingat-ingat lagi Pak. Yang pertama adalah behaviorisme, yang kedua kognitivisme, yang ketiga humanistik ya Pak ya. Yang terakhir konstruktivisme. Ada 4. Coba diulang lagi. Ada 4 Pak. Yang pertama teori behaviorisme, yang kedua kognitivisme, yang ketiga humanistik, dan yang keempat adalah konstruktivisme. Kalau yang humanisme apa? Humanistik itu adalah berkaitan dengan manusia Pak. Gimana?
diterapkan kepada pembelajaran? Nah, bahwa belajar akan terasa berarti bagi pembelajar itu sendiri. Jadi, kita sebagai manusia bisa merasakan hasil dari proses belajar tersebut, Pak. Kalau Ibu sebagai guru, gimana strategi mengajarkan materi? Saya sebagai guru, mungkin saya di sini sebagai fasilitator, Pak ya, sifatnya kalau di kurikulum Merdeka, bukan jadi teacher center lagi, tetapi kita di proses pembelajaran hanya sebagai fasilitatornya anak-anak. Tadi temanya Bu, RPP-nya? RPP-nya saya di zakat fitrah, Pak. Apa sih? Zakat fitrah. Oh, zakat. Ya. Coba Ibu dengar membuka mata pelajaran. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, baiklah, untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai zakat fitrah ya. Sebelumnya kita lakukan dulu yuk tepuk rukun Islam. Yang pertama, syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, naik haji bagi yang mampu. Nah, anak-anak soleh dan solehah, dikarenakan hari ini kita akan belajar mengenai rukun Islam yang ketiga. Ada yang tahu apa itu tadi rukun Islam yang ketiga? Zakat. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sebelumnya, ada yang tahu nggak ya pengertian zakat? Nah, anak-anak ada yang tahu nggak? Mengeluarkan, Bu, misalkan tuh. Nah, secara bahasanya, zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta. Jadi saya di sini memberikan soal pemantik saja, Pak. Mungkin ya, Pak ya, seperti itu, Pak. Untuk pembukanya mungkin cukup sampai di sana, Pak. Ya. Untuk pembukanya Sudah, yuk ya. sudah ya. Kalau pertanyaan pemantiknya apa tadi? Pertanyaan pemantiknya apa itu zakat fitrah? Sudahkah kalian melaksanakan zakat fitrah? Ibu kan baru mau mengajarkan zakat fitrah. Iya. Pertanyaan mereka apa itu zakat? Di sini dikasih pemantiknya itu, Pak, rukun yang pertamanya itu saya menanyakan apakah rukun Islam yang ketiga? Pertanyaan pemantik yang pertama itu. Jadi sebelum ke zakat fitrah, Pak, saya di sini memancing dulu dengan rukun Islam. Saya mengulang-ulang dulu, ya. Sebutkan dulu rukun Islam, yuk kita belajar tepuk rukun Islam, kan seperti itu dulu, Pak. Jadi saya di sini mengambil soal pemantiknya itu. Apakah rukun Islam yang pertama, apakah rukun Islam yang kedua? Jadi saya seperti itu untuk memancing anak-anak untuk mengetahui tema yang akan dipelajari hari ini. Dia, Pak? Pertanyaan pemantik sendiri adalah rangkaian pertanyaan mengenai hal penting dalam satu topik pembelajaran. Jadi di sini saya memberikan soal pemantik itu dengan menyebutkan rukun Islam terlebih dahulu, Pak. Ya, Pak, kurang jelas, Pak. Bagaimana Ibu mengembangkan materi itu? Untuk yang diajarkan. Pengembangan materi yang diajarkan, saya di sini pertama mengambil CP terlebih dahulu ya, Pak ya. Kemudian saya menyusunnya menjadi TP tujuan pembelajarannya. Yang ketiga menyusun dengan ATP alur tujuan pembelajarannya sampai dengan alokasi waktu pembelajaran.
Nah, memang ya, jadi itu kan cerita alur. Nah, langkah-langkahnya apa? Yang dibutuhkan oleh ibu agar materi ini bisa berkembang. Di sini menentukan CP ya Pak ya terlebih dahulu Pak. Yang kedua menentukan TP dari pembelajaran itu. Yang ketiga saya menentukan ATP-nya ya Pak. Ini materi kok, pengembangan materi aja. Ya. Perkembangan materi ajarnya itu saya memberikan pembelajaran yang relevan Pak, yang nyata terhadap anak-anak. Karena zakat fitrah ini sering dilakukan anak-anak setelah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan lamanya. Makanya saya mengambil. Halo. Iya Pak. Kemarin waktu di LKPD berapa itu ya, kan ada pengembangan materi kan? Iya. Ada yang disebut dengan satu materi apa, kemudian bagaimana, mengapa. Kan itu kan kemarin itu kan? Iya. Ingat nggak itu? Iya Pak. Apa, bagaimana, mengapa. Ya, menggunakan. Tujuan. Iya. Tuh, coba dihubungkan dengan materi ibu mengajar zakat fitrah. Dengan itu misalnya apa itu zakat fitrah mungkin ya Pak ya itu Pak. Ya. Apa pengertian zakat fitrah, bagaimana kita melaksanakan zakat fitrah mungkin ya Pak itu Pak ya. Menggunakan 5W1H mungkin Pak ya, saya menggunakan pertanyaan 5W1H. Coba jelas. Nah, di sini saya ingin dari apa dulu mungkin ya Pak ya. Jadi anak-anak di sini diberi pertanyaan, apakah pengertian zakat fitrah itu? Apakah kita wajib untuk membayar zakat fitrah? Seperti itu mungkin Pak? Ya. Kapan kita melaksanakan zakat fitrah? Bagaimana tata cara melaksanakan zakat fitrah? Mungkin seperti itu Pak. Ibu bertanya, itu kan ibu ragu-ragu ya. Coba ibu menjelaskan itu. Ya Pak, yang menjelaskan seperti apa Pak? Jadi pengembangan modul pembelajaran di sini. Ya. Ya, coba dijelaskan. Pengembangan modul pembelajaran ya sama dengan proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik mungkin ya Pak ya, itu inti sarinya dari perkembangan modul yang saya buat itu, dimana saya menggunakan pertanyaan 5W tambah 1H itu ya Pak ya. Bagaimana anak bisa mencari, mungkin saya melakukan diskusi kelompok dengan anak-anak Pak. Anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok untuk pemecahkan masalahnya dengan diberikan gambar untuk diamati. Di kemudian anak-anak tersebut meskipun gambarnya sama, tapi mereka punya masing-masing yang akan diceritakan untuk kedepannya, sehingga di sana